Ada sebagian orang yang gak punya alasan untuk hidup untuk dirinya sendiri lagi, sampai akhirnya dia mikir alasan untuk hidup buat dia adalah untuk menghidupi orang lain. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru. Tempat menemukan warna, segala tentang hidup, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Di episode kali ini rasanya seperti berbeda ya warga. Yang kalian lihat mungkin podcastnya berbeda. Ada aliran air yang kalian dengar, mungkin gemerisik di sekitar aku. But I've tried my best. Aku sudah berusaha untuk meredam itu dengan menggunakan mikrofon, tapi semoga kalian tidak terganggu. Di episode kali ini, Biru ditemani bersama gunung-gunung yang indah ini, dengan pemandangan alam sekitar Biru yang Biru mau kasih lihat ke kalian. Wow, ini bagus banget sih guys. Dan Biru berharap kalau kalian nonton ini di malam hari, semoga malam dari hari kalian yang kalian jalani hari ini itu berujung dengan hal yang indah. Tapi kalaupun ternyata enggak, mungkin itu adalah alasan kalian sampai di podcast ini. Karena podcast ini adalah podcast yang menurut Biru episode paling dark. Karena ada banyak orang yang sampai pada kesimpulan, kayaknya lebih baik diudahin aja deh. Buat apa hidup di bumi lagi? Dan Biru sedih banget dengarnya. Karena aku pernah mengalami kejadian itu berkali-kali sekitar masa pandemi. Aku merasa bahwa sepertinya udah gak ada lagi yang harus aku perjuangkan dalam hidup ini dan hidupku sudah berakhir di titik itu. Buat orang-orang yang mengalami rasa kecewa yang sangat dalam, perasaan-perasaan seperti kita udah gak lagi punya harapan hidup. Apa yang kita lakukan kadang-kadang berujung pada kegagalan. Sampai akhirnya kita di momen kita frustasi banget dengan apa yang terjadi. Kita berasumsi bahwa gak akan pernah ada hal yang berhasil yang kita lakukan. Frustasi, kita merasa ada banyak masalah yang kok aku gak bisa selesaikan ini ya. Kok aku juga gak sekuat orang lain untuk menjalaninnya. Tapi satu hal yang mau Biru katakan, mengakhiri hidup itu bukan pilihan. Tidak pernah ada dalam satu opsi. Mengakhiri hidup itu adalah pilihan. Kita nggak pernah bisa memastikan apa yang terjadi ke depannya. Tapi satu hal yang Biru pernah katakan sama seseorang, Biru bilang gini, mengakhiri hidup itu adalah haknya Tuhan. Tentang hidup dan mati kita, itu adalah haknya Tuhan. Terus gimana Ru? Caranya aku bisa bertahan hidup di tengah. Aku sendiri nggak yakin kalau aku bisa berjuang. Aku nggak yakin kalau besok aku masih punya hari untuk kedepannya. Aku juga nggak yakin kalau kedepannya aku masih bisa nih dengan posisi yang sama, berdiri di tempat yang sama, sedangkan goncangan sekitarku udah banyak banget Ruh. Aku juga nggak yakin kalau ternyata aku akan sampai di momen aku bisa bersyukur sama hidupku. Karena sepertinya sekarang udah nggak ada lagi yang bisa kamu syukurin. Hidupku rasanya sekarang seperti mentok di sana sini. Kamu bahkan nggak bisa lagi minta pertolongan. You cannot seek for help. Karena ketika kamu minta tolong sama orang lain yang kamu pikir cuma gini, nanti aku nyusahin orang lain lagi. Buat apa kalau gitu? Aku hidup cuma untuk menyusahkan orang lain. Pernah ngerasain gitu? Kalau pernah, hai, kamu gak sendiri. Biru juga pernah ada di titik itu. Lalu apa Ru yang akhirnya membuat Biru berpikir, masih ada hari esok. Untuk orang-orang yang kita cinta, untuk segelas minuman yang Biru pegang saat ini, yang masih ingin aku nikmati lagi di beragam hotel, ini cuma infused water, ini cuma minuman biasa, ini cuma minuman yang mungkin gak ada spesialnya. Tapi Biru gak pernah effort di rumah untuk bisa membuat minuman ini. Jadi akhirnya setiap kali Biru sampai di suatu hotel atau restoran yang memang ada infused water, Biru pasti akan memastikan bahwa Biru akan meminum minuman ini. Demi tempat-tempat seindah ini yang akhirnya Biru bisa datangi lagi, demi banyak kejadian-kejadian dan demi banyak podcast-podcast yang mungkin perlu kalian dengarkan. Mungkin kalian belum tahu satu hal alasan kenapa Bersorak Bahagia hadir. Biru sudah sering sampaikan di beragam podcast dengan beragam episode. Alasan utama akun Bersorak Bahagia hadir waktu itu adalah ketika Biru lagi frustasi banget dengan kerjaan. Jadi postingan pertama Bersorak Bahagia itu namanya adalah suatu akun, yang akunnya itu akhirnya harus Biru nonaktifkan nama akunnya. Lalu Biru frustasi banget kerja dan ternyata boom, Bersorak viral. Padahal itu kali pertama kita ngeposting. Kejadiannya sama berulang ketika akunnya Biru yang katanya Kezia. Itu juga sama, postingan kali pertama kita langsung FYP dan Biru sadar di situ, oh ternyata ada ya orang-orang yang mau mendengarkan aku. Dengan keluhan-keluhan, dengan ucapan-ucapan yang mungkin aku relate Ru dengan apa yang Biru sampaikan. Ternyata aku punya ya teman-teman bercerita. Dan pada suatu waktu, Biru hanya memutuskan bahwa akun ini hanya sekedar akun gabut buat Biru. Udahlah, nggak usah ngapain sih nge-podcast. Udahlah, aku ngapain sih buat gambar kayak gini. Lalu satu direct message itu masuk. Pesan yang mungkin panjangnya segini kalau kita baca. Pesannya tuh bilang gini, Ru, kalau kemarin postinganmu nggak lewat di berandaku, mungkin aku nggak ada sekarang. Di live-nya Bersorak Bahagia, Biru katakan itu. Di buku Bersorak Bahagia, Biru banyak sampaikan hal-hal tentang hidup juga. Satu direct message itu akhirnya mengubah banyak perspektif aku tentang hidup, bahwa ternyata postingan yang lewat, mungkin kita nggak kenal. Biru nggak kenal kalian satu sama lain, Biru juga nggak tahu siapa kalian, tapi ternyata apa yang Biru sampaikan bisa masuk di hati kalian. And it's amazing, right? Kita nggak pernah tahu kalau ternyata yang ada di depanku, misalnya kamu lagi pegang handphone, terus tiba-tiba ada satu postingan yang kok relate ya sama aku.
Pada saat Biru sering kali ngupload video tentang motivasi hidup, Biru selalu bingung dengan orang-orang yang berkata gini, "Kak, aku relate banget, Kak, gini, dan akhirnya banyak sekali ucapan makasih." Yang Biru bingung kan adalah begini, kenapa mereka harus mengucapkan makasih? Emang ada apa sampai mereka harus mengucapkan makasih? Sampai turning point-nya, Biru sendiri yang akhirnya ketika lagi mencari ide tentang konten, ada satu posisi yang membuat Biru relate banget tentang suatu hal. Itu ngomongin tentang persahabatan waktu itu. Tapi satu hal itu membuat Biru berpikir bahwa, oh iya ya, ternyata satu postingan yang orang sengaja buat dengan tidak ditujukan untuk siapapun secara spesifik bisa kena di hati orang lain. Itu artinya, kamu punya kesempatan, kamu punya impact buat orang lain. Iya, Ru, tapi kan aku nggak kayak kamu. Ru, aku nggak bisa ngomong secakap kamu. Ru, aku juga nggak seterkenal itu. Ru, dan kamu punya banyak banget alasan lainnya. Ru, aku juga nggak tahu apa passionku dan lain-lain. Itu artinya kamu sedang mencari-cari alasan. Kenapa Biru bilang kamu sedang mencari alasan? Karena gini, bisa jadi entah di belahan bumi mana, kamu itu jadi alasan untuk seseorang hidup. Contohnya gini, mungkin ada seseorang yang saat ini masih menggunakan jokes lama yang kamu sampaikan karena dia merasa jokes itu masih lucu di mata semua orang. Mungkin masih ada sampai saat ini seseorang yang masih menggunakan kalimat yang pernah kamu sampaikan sebagai bentuk motivasi untuknya dan tetap dia lampirkan kalimat itu dalam setiap obrolannya. Mungkin kamu masih jadi alasan seseorang mengagumi kamu dari jarak jauh. Mungkin sampai saat ini kamu masih menjadi alasan seseorang tertawa ketika dia berpikir, aku menemukan momen bahagia bersama orang ini. Mungkin sampai sekarang kamu juga masih jadi alasan seseorang bertahan hidup karena dia tahu ada orang sebaik kamu, ada orang yang bahkan bisa menginspirasi dia, dan dia tahu itu kamu. Mungkin kamu nggak tahu ternyata perlakuan-perlakuanmu itu adalah perlakuan yang luar biasa buat sebagian orang. Mungkin kamu nggak tahu kalimat-kalimatmu yang kamu keluarkan adalah kalimat yang bermanfaat buat orang lain. Kamu nggak pernah tahu itu sampai akhirnya orang itu berkata kepada kamu, atau kamu melihat sendiri dampak dari apa yang kamu katakan pada dia. Mungkin sampai saat ini masih ada orang yang terus mengatakan tentangmu pada setiap kali obrolan dia dengan orang lain. Kenapa? Karena buat dia kamu menarik. Kenapa? Karena buat dia ketika dia bertemu kamu menginspirasi. Kenapa? Karena buat dia kamu mengubah hidupnya. Dan gak menutup kemungkinan kalau ternyata kamu jadi alasan untuk seseorang mengubah pilihan hidupnya. Iya loh, waktu aku Biru sekitar jutaan di Instagram, Biru ingat banget waktu itu Biru ngerasa stuck. Karena Biru ngerasa ini bukan apa yang Biru mau. Kok aku rasanya pengen ya shifting ke sesuatu. Waktu itu Biru belum menemukan bahwa aku pengen shiftingnya ke arah quotes dan juga beauty. Biru bener-bener ngerasa clueless saat itu. Lalu Biru berusaha untuk masuk ke suatu akademi konten kreator. Di situ Biru ditekankan satu hal, katanya gini. Pada saat mentornya kali pertama bercakap-cakap dengan Biru, dia bilang gini, kamu ngomongnya lancar banget ya, public speakingnya bagus. Kenapa kamu nggak coba konten yang seperti ini? Aku yakin pasti naik. Dan waktu itu aku belum memulai akun TikTokku. Sampai akhirnya aku memulai akun TikTokku. Yang katanya Kizia itu baru dimulai setelah aku mendengar afirmasi-afirmasi dari mentorku. Postingan kali pertama, postingan kali kedua, dan lain-lain. Ternyata satu ucapan afirmasi kita bisa memvalidasi kebahagiaan orang lain sampai sebegitunya ya. Sadar nggak kamu? Kalau ternyata kamu bisa berimpact sedemikian besar buat orang lain, yang padahal kamu sendiri nggak tahu ucapanmu itu bisa berimpact banyak buat orang. Yang padahal kamu sendiri nggak tahu kalau ternyata kamu jadi alasan buat seseorang hidup, padahal kamu sendiri ngerasa kamu nggak layak untuk hidup. Yang kamu sendiri juga nggak tahu kenapa ya, aku kok masih bisa bertahan sampai detik ini, padahal kamu jadi alasan seseorang untuk bertahan hidup. Dan untuk memulihkan rasa tentang trauma itu adalah waktu yang perjalanannya panjang banget. Tapi ternyata aku bisa ya. Tapi ternyata aku punya impact ya buat orang lain. Tapi ternyata aku masih punya harapan untuk hidup. Seenggaknya bertahan satu hari lagi. Karena ternyata apa yang aku sampaikan kepada orang lain, apa yang aku ucapkan, apa yang aku lakukan dengan hati baikku bisa berimpact buat banyak orang. Dan itu gak cuma berhenti di aku. Biru juga sempat sampaikan di another episode, Biru bilang gini, waktu itu tidak menyembuhkan kalau kamu tidak berusaha untuk menerima apa yang terjadi. Tapi kenapa sih kamu gak ngasih kesempatan buat diri sendiri bisa menjalani hari? Kamu akan menjadi orang paling jahat ketika kamu gak ngasih kesempatan buat dirimu bisa bertumbuh dan bisa untuk bertahan lagi dari hari ke hari. Karena sesuatu yang ada di luar kontrol kamu, itu jahat banget. Jahat ke diri sendiri karena hal yang orang lain tentukan, itu gak baik. Tapi Ru, gimana kalau ternyata kondisi yang aku hadapi saat ini benar-benar gak ada harapan hidup? Biru selalu percaya akan ada satu alasan setidaknya untuk kita bertahan hidup. Kita bohongin diri sendiri kalau kita bilang gak ada alasan untuk bertahan hidup. Misalnya, ketika kamu melihat sosok idolamu, lalu kemudian kamu berpikir, aku pengen sampai di titiknya seperti dia, atau setidaknya aku ingin bertemu dengan dia. Ada satu alasan untuk bertahan hidup 1 atau 2 hari lagi ketika kamu ingin bertemu dengan orang lain. Ada satu alasan ketika kamu ingin mengunjungi tempat lain. Ada satu alasan lagi untuk bisa memperpanjang masa hidupmu, dan itu ada selalu alasan setiap hari. Jadi kalau kamu bilang, enggak Ru, aku gak punya alasan, kamu bohongin diri kamu sendiri. Seseorang yang ada di rumah sakit, yang terbaring kaku, yang bernafas harus menggunakan tabung oksigen,
yang berjalan harus menggunakan kruk, yang kesakitan setengah mati, mungkin berharap ada di posisi kamu saat ini. Seseorang yang bahkan kelaparan, yang gak pernah bisa makan apa yang kamu inginkan, merasa sangat ingin makan makanan yang kamu udah bosan setengah mati untuk melihatnya. Seseorang yang gak pernah mengenyam pendidikan, pengen sampai di titik kamu bisa mengenyam pendidikan. Pendidikan yang selalu kamu keluhkan, banyak PR-nya itu, banyak tugasnya, gurunya nyebelin, hal-hal yang kamu rasa gak pernah ada harapan untuk kamu, tapi orang lain ingin di posisi kamu. Dan betapa jahatnya kamu, kalau untuk bersyukur aja kamu lupa bahwa kamu masih punya satu hari, satu kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Jangan jahat ke diri sendiri. Untuk setiap dari kita punya alasan untuk bertahan hidup, dan Biru yakin itu. Jadi kalau sekarang kamu merasa hidupmu gak ada artinya, coba yuk, kita gak usah mikirin hal besar. Fokus di hal kecil dulu, kemudian kamu sampaikan ke dirimu, oh iya ya, aku pasti bisa dari hal kecil ini beranjak ke hal besar. Aku pasti bisa, aku pasti punya kesempatan. Biru juga punya satu pandangan yang mungkin cukup lucu. Biru berinteraksi dengan seseorang, lalu kita lagi berdiskusi waktu itu. Diskusinya tentang kayak gini, kenapa ya ada orang yang mau hidup untuk orang lain? Lalu dia bilang gini, ada sebagian orang yang gak punya alasan untuk hidup untuk dirinya sendiri lagi, sampai akhirnya dia mikir alasan untuk hidup buat dia adalah untuk menghidupi orang lain. Ternyata alasan itu membawa dia bertahan dari hari ke hari. Dan itu gak salah. Selama itu baik untuk kamu, dengar ya sekali lagi, selama itu baik untuk kamu, lakukan. Dan selama kamu tahu mana yang baik dan mana yang benar, kamu bisa memilihnya, dan kamu bisa memilahnya, lakukan dengan benar. Karena Biru yakin, kamu pasti akan menemukan jalan keluarnya. Oh, ada air. Jadi Biru sambil berdiri aja, karena airnya sekarang muncrat-muncrat cukup banyak ya. Jadi Biru berdiri gini. Itu adalah akhir dari episode kita hari ini. Semoga episode ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.